Halo Sobat Naro, saat ini banyak di antara orang Indonesia yang mempercayai mitos yang sudah diajarkan sejak di bangku SD, yaitu bahwa agama Kristen telah dibawa ke Indonesia pertama kali oleh para penjajah dari Eropa, khususnya bangsa Portugis dan Belanda di abad 16. Sebenarnya mitos tersebut memiliki satu kecacatan, yaitu apa yang disebut dengan penjajah. Sebab, sejak zaman kerajaan seperti Sriwijaya, Samudra Pasai, Mataram, dan sebagainya, pemurtadan agama dari Hindu ke Islam dengan menggunakan sistem perang dan kekuasaan sudah terjadi. Jadi kali ini, kita akan membongkar mitosnya dari sisi kronologi sejarahnya, bukan sekedar katanya. So stay tune di The Naro Sabda. Adalah seorang pendeta dari gereja Koptik Mesir bernama Abu Al-Makarim, yang dalam catatannya, mengklaim bahwa Kristen Persia, yaitu sekte Nestorian sudah masuk ke wilayah Nusantara pada abad 7, tepatnya melalui kota Fansur atau Fahsur di Baru Sumatera. Menurutnya, hal ini didukung dengan ditemukannya gereja-gereja Nestorian waktu dia berkunjung ke sana. Salah satu di antaranya adalah gereja yang diberi nama The Church of the Lady and Pure Virgin Mary. Meski begitu, keberadaan kota Fansur yang dikaitkan dengan Baru sekarang kurang kuat, sehingga membuat seorang ahli sejarah bernama A.J. Butler mengklaim bahwa pendeta Abu Al-Makarim salah menunjuk dan salah menulis lokasi Fansur. Butler meyakini bahwa Fansur yang dimaksud pendeta itu sebenarnya adalah Mansur, yaitu sebuah kota kuno pada abad ke-8 di India bagian barat laut. Kota ini memang dahulu tercatat pada masa kekuasaan Islam di India, namun sekarang sudah menjadi reruntuhan di negara Pakistan. Tidak heran, karena dahulu baik Fansur maupun Barus memang masih jadi bagian dari tanah India atau disebut juga Kerajaan Hindia atau Hindus. Faktanya, nama Indonesia berasal dari istilah Indos dan Nisos, artinya sebuah pulau atau kepulauan di India, sebuah penamaan yang diberikan oleh James Richardson Logan tahun 1850. Di tahun yang sama, istilah kawasan Indochina juga kemungkinan besar sudah dikenal, di mana negara-negara anggotanya seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Malaysia Barat yang berbatasan dengan Pulau Sumatera di sebelah barat. Mereka adalah negara yang sudah terpengaruh oleh budaya India dan Cina. Adalah sebuah kapur barus atau sekarang dikenal sebagai kamper, yang menjadi saksi kunci peradaban Kristen di Nusantara. Berdasarkan sebuah situs India mengklaim, bahwa kata kapur berasal dari bahasa Sanskerta India yang dibawa dari kerajaan India ini ke Baru Sumatera dan menjadi istilah kapur barus. Tanaman campur atau kapur yang bisa menghasilkan kapur baru sendiri tumbuh subur di kawasan Indochina, dekat Sumatera, seperti di Laos, Kamboja dan Vietnam. Dan tentu saja India, Bangladesh, Nepal, Jepang dan Tiongkok menjadi penghasil terbesarnya. Setidaknya ada dua kerajaan bercorak Hindu yang waktu itu sedang berkuasa di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai di abad 4 dan tentu saja Kerajaan Sriwijaya yang datang di abad ke-7, di masa yang sama dengan klaim datangnya Kristen Nestorian ke Barus. Kedua kerajaan tadi terhubung dengan Kerajaan Champa di Vietnam. Khususnya Raja Kutai yaitu Mulawarman yang adalah cucu dari Kudungga, seorang pembesar di Kerajaan Champa. Sedangkan Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Sri Jayanasa di Sumatera setelah dia belajar agama Buddha ke India. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga bersahabat dengan Kerajaan Champa di Vietnam, yang juga bagian dari Indochina tadi. Menurut catatan versi Islam, sejak akhir abad 7, Raja Hindia yang waktu itu berkuasa di Kerajaan Sriwijaya, tampaknya telah menjadikan Sumatera sampai Jawa sebagai bagian dari India, sebagaimana yang dikatakan oleh Reynaud. Klaim ini mendukung penamaan Nusantara sebagai Indonesia dan bagian dari Indochina. Raja Hindia melalui suratnya meminta kepada Raja Arab pada masa Khalifah Umayyah agar mengajarkan Islam kepada mereka, dengan memberikan juga sejumlah hadiah yang diantaranya adalah kamper atau kapur barus. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan surat-surat dari Raja Arab waktu itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz kepada Raja-Raja Al-Hind atau Raja Sriwijaya. Di mana dalam surat-surat itu juga memuat ajakannya kepada Raja-Raja Hindia untuk memeluk agama Islam.
Hal ini dapat dimaklumkan, karena waktu itu kekhalifahan Umayyah sedang ditakuti dunia, karena berhasil menguasai dunia termasuk India, apalagi Sriwijaya yang waktu itu ada di bawah Raja Hindia. Catatan ini membuktikan bahwa Kamper waktu itu ternyata dibawa dari Sumatera ke luar Sumatera. Sekarang tampaknya klaim dari A.J. Butler tadi benar, bahwa Fansur atau Barus yang dimaksud oleh pendeta tadi adalah kota Mansur yang ada di India atau Pakistan sekarang, bukan kota Barus yang ada di Sumatera sekarang. Menurut A.J. Butler, kota Mansur di India ini memang dulu terkenal sebagai penghasil kamper oleh orang-orang Arab. Apalagi situs di India tadi mengklaim bahwa kamper yang dibawa dari wilayah mereka diperdagangkan ke kota Barus di Sumatera, sehingga ditemukan nama kapur Barus. Tetapi sebenarnya kita akan tahu, bahwa ternyata klaim dari A.J. Butler tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa agama Kristen memang pernah masuk ke Nusantara di abad ke-7. Jika melihat pergerakan kerajaan Sriwijaya yang berinvasi ke daerah Vietnam dan Kamboja di Indochina, dan juga referensi situs India tadi, tidak dikatakan spesifik bahwa letak pohon-pohon kamper itu memang hanya ada di India, justru dikatakan bahwa tanaman itu melimpah di dekat kota Baru Sumatera, di mana menurut catatan kerajaan Sriwijaya, justru Raja Sriwijaya lah yang memberikan kamper kepada Raja Islam waktu itu. Sesuai dengan habitat asli terbesar pohon kamper yaitu di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Apapun itu, yang jelas, lewat pergerakan Rasul Thomas, para uskup dan pendeta yang memberitakan Injil di bagian selatan India, maka mayoritas India bagian timur laut adalah Kristen, sedangkan Kristen terbanyak ditemukan di bagian India Selatan. Di mana hal ini memungkinkan para pedagang India yang Kristen juga berpotensi datang ke Barus di Sumatera. Sehingga timbullah satu klaim lagi dari sejarawan bernama O.W. Walters, bahwa Barus modern yang ada saat ini, sudah ada sebelum abad 8, dan diperkuat dengan budaya lisan masyarakat lokal Barus tentang asal-muasal kota Barus. Ada dua versi cerita lokal. Pertama cerita versi hilir, di mana masyarakat mengatakan dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dari Pansohor atau Pansur. Sedangkan versi kedua adalah hulu, di mana dulu ada sebuah kerajaan di pedalaman Sumatera yang membuat pemerintahan baru di Lobo Tua lokasi Barus modern saat ini, kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Pansur. Wilayah Kerajaan Barus meliputi satu daerah luas di utara Sumatera, dan pelabuhannya terletak di bagian timur Laut Sumatera, di antara Aceh menghadap langsung Selat Malaka. Sehingga O.W. Walters menyimpulkan, bahwa Kerajaan Fansur dapat memindahkan pusat pemerintahannya atau pusat perdagangannya dari India ke Barus di Sumatera, namun wilayah kerajaannya tetap membentang dari India sampai Barus di Sumatera. Hal ini dapat mendukung pendapat bahwa gereja-gereja Nestorian itu tetap ada di India. Namun, saat mereka memindahkan pusat perdagangan ke Sumatera, orang-orang Kristennya ikut masuk juga ke wilayah Nusantara. Meskipun pendapat O.W. Walters tentang posisi kota Barus atau Fansur yang harusnya ada di utara Sumatera bukan di barat seperti saat ini, namun sebuah penelitian justru mendukungnya, ketika di Barus sendiri ditemukan sebuah makam seorang murid syaikh yang tulisannya begini, Syaikh Imam Muasham Syah dari Fansuri. Kalau begitu, Fansur atau Barus yang dirujuk oleh pendeta Al-Makarim memang kemungkinan besar bukan ada di Sumatera atau juga memang ada di Sumatera yang waktu itu masih dalam bentuk kerajaan Hindia. Di India sendiri, pada tahun 46 Masehi, tepatnya di kota Madras atau sekarang dikenal dengan Chennai, Rasul Thomas, salah satu dari 12 murid Yesus Kristus memberitakan Injil, membaptis dan meninggal martir di sana. Oleh sebab itu, kita dapat menemukan makamnya di atas bukit yang dinamakan Bukit Santo Thomas di Chennai yang juga terdapat gereja Santo Thomas. Selain di Madras, di kota Kolam di India sepanjang abad 1-9 telah dibangun gereja-gereja peninggalan Kristen Persia Syria yaitu sekte Nestorian. Ada 7 gereja yang waktu itu dibangun oleh Rasul Thomas dan diturunkan kepada para muridnya yang menjadi pendeta, imam, uskup dan diakon. Sehingga banyak masyarakat lokal di sana waktu itu sudah dibaptis, dan menjadi Kristen yang beribadah menggunakan bahasa Syria. Di mana bisa saja bahwa kekristenan di Kolam ini dibentuk oleh Bishop John dari India dan Persia yang juga menghadiri konsili Nicea 325. Atau bisa juga setelah itu. Akhirnya, pada tahun 2023,
Para arkeolog menemukan artefak peralatan liturgi gereja dan barang-barang berukiran salib Nestorian yang sezaman dengan kerajaan Sriwijaya. Bisa jadi kemungkinan besar benda-benda ini dibawa oleh para pedagang Kristen Persia yang ada di India Kebarus atau Vansur di Sumatera, atau malah memang dibuat di Nusantara waktu itu. Pada 2023 penemuan tersebut diabadikan di sebuah museum bernama Museum Vansuri di Bongal, Tapanuli Utara. Mungkin kita berpikir akan kewalahan menghadapi orang-orang yang masih mengelak dan mengatakan bahwa waktu itu Kristen belum menyebar ke orang-orang di Nusantara. Bagaimana membuktikan bahwa Kristen sudah ada di Nusantara yang waktu itu menganut agama Islam dan Buddha? Sangat mudah membuktikan kepada seorang Muslim. Jika agama lain menganggap simbol salib sebagai simbol biasa dalam hal perdagangan, namun hanya dalam sebuah fatwa Islam, disebutkan bahwa seorang Muslim yang memamerkan atau mempromosikan simbol salib sama dengan mensiarkan agama Kristen, bahkan Muhammad sendiri pernah menegur sahabatnya yang mengenakan kalung salib, dan mengatakan bahwa dia harus menjauhkan salib itu dari dirinya. Jadi, sekarang bisa Anda bayangkan sendiri, jika masih ditemukan utuh simbol salib peninggalan Kristen di Kota Barus yang dahulu dikuasai oleh agama Islam, tepatnya oleh Kekhalifahan Umayyah sampai Kerajaan Sriwijaya yang akhirnya juga menjadi Muslim, maka bukankah mereka telah menyamai diri dengan orang Kristen atau orang kafir yang disebut dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4031 ini? Bukankah mereka bisa dikatakan ikut mensiarkan Kristen? Kenapa peninggalan-peninggalan Kristen ini tidak mereka buang ke laut atau dimusnahkan? Atau jangan-jangan mereka yang ada di Barus juga sebenarnya sudah menjadi orang Kristen waktu itu? Silahkan sobat berpendapat sendiri. Tetapi kiranya dari semua fakta sejarah yang sudah saya jelaskan, dapat menghancurkan mitos yang selama ini diajarkan turun-temurun kepada kita, bahwa bisa dipastikan sebenarnya agama Kristen bukan disebarkan oleh penjajah yang menjajah kita ratusan tahun dengan senjata, melainkan memang dikenalkan melalui interaksi jual-beli di antara kerajaan Hindia dengan penduduk di Nusantara. Tetap salam toleransi bagi kita semua.